Yang udah dicadar aja suka ngomongin orang. Padahal mau yang udah dicadar, mau yang nggak dihijab, ngomongin orang itu baik atau buruk? Buruk. Kata siapa? Kata Allah. Kata Allah. Maka standar baik dan buruknya kita pakai standar Allah. Oke, yang pertama itu. Maka ada bilang, saya nggak mau dihijab dulu, saya mau dihijab hati dulu. Bagus gak? Beda. Bagus gak? Beda. Enggak, karena perintah yang pertamanya adalah hijab luar dulu. Karena ibu menghijab luarnya, maka ibu akan terhijab dalamnya. Itu bedanya wanita, hebatnya luar biasa. Maka perbaiki luarnya, nanti Allah akan perbaiki dalamnya. Tapi nanti untuk hati kita akan ketemu sama ayat yang lain. Kita fokusnya ke ayat tentang hijrah dulu. Lihat di Quran surat An-Nisa ayat 100. Oke. Ya. Ini karena mati lampu nggak apa-apa ya. Masih kedengaran nggak suara apa-apa ke belakang? Mantap. Masih, Pak. Aku tuh semangat karena lihat ibu-ibu semangat loh. Masya Allah. Padahal aku tuh belum sarapan. Jadi curhat ya. Lihat bentar. Quran surat An-Nisa ayat 100. Mungkin suka dengar ayat ini atau suka baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. 1. وَمَن يُهَاجِرْ, barang siapa yang berhijrah, fi sabilillah, siapa yang berhijrah, berpindah dari keburukan kepada ketaatan di jalan Allah. Siapa yang berpindah dari keburukan kepada kebaikan secara bertahap pelan-pelan. Boleh nggak yang seksi ikut kajian di Joglo Jember? Boleh. Boleh nggak, mohon maaf, wanita misalkan ada yang bekas pelacur pengen ikutan kemudian kajian, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak Lesti Kejora ikut kajian di Joglo? Boleh banget. Meskipun kita kecewa aduan ADRT-nya dicabut ya. Tapi saya nggak terlalu ngikutin kok. Saya tuh kalau kepo sama kasus Lesti Kejora itu karena saya peduli terhadap wanita. Iya ya, kenapa dibahas itu ya? Wa may yuhajir, siapa yang berpindah? Wa may yuhajir fi sabilillah, di jalan Allah. Yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Ini balasan yang pertama. Niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas. Dia nggak akan kesulitan tempat buat hijrah. Dia nggak akan kemudian kekurangan teman buat hijrah. Secara bertahap pelan-pelan. Karena berubah itu berpelan-pelan. Butuh proses. Meskipun banyak yang protes, jalannya aja sampai beres biar sukses. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Ini balasan dari Allah yang pertama. Jadi ada genset. Ya, sudah ada. Gak apa-apa loh, padahal pahalanya lebih gede loh. Belum nyala. Siap. Tunggu genset nyala ya. Sudah bisa Ustaz ngomong. Oke, alhamdulillah. Jadi ya. Saya tuh lagi belajar tentang hati sama guru saya. Jadi kata guru saya, kalau kamu belajar tazkiyatun nufus, Tazkiyatun nafs. kamu bakal diuji dengan segala sesuatu yang menyiksa hati.
Itu pasti. Kalau Iya. ibu pengen sabar, pasti diuji dengan banyak ujian yang menguji kesabaran. Makanya kalau gitu jangan minta jadi sabar ya Ustaz. Gak apa-apa. Loh, dunia ini kan tempatnya ujian. Iya. Berpisah itu sebuah kepastian. Ditinggalkan atau meninggalkan itu sebuah jawaban. Bisa nggak ibu mohon maaf kalau ada suami yang udah meninggal. Bisa nggak ibu maksa suami ibu nggak supaya meninggal? Enggak. Anak ibu supaya nggak meninggal sebelum ibu? Habis. Kalau udah waktunya meninggal kita harus relakan, ikhlaskan. Kebayang nggak tukang parkir yang ada di sini? Ketika ibu mau ngambil mobil ibu, kata tukang parkir, bu, kalau bisa jangan dibawa mobilnya. Saya udah sayang banget sama mobilnya. Kira-kira ibu stres nggak itu? Stres. Kenapa nggak boleh diambil pak? Saya udah sayang banget. Makanya konsep yang paling benar ini innalillahi wa inna ilaihi dari hal Raji'un. yang paling besar sampai hal yang paling kecil. Mohon maaf. Mau mati listrik itu udah ketetapan Allah. Masa kita mau protes terus aku misalkan jadi buruh sama panitia aku nggak mau ngisi. Pokoknya aku nggak mau ngisi karena listriknya mati, bete. Padahal kita lagi ngomongin hijrah hati. Berarti saya gagal membawakan tema itu kalau saya sedih. Apapun mau dikasih hujan sama Allah, mau dikasih panas sama Allah, yang terbaik. Mau dikasih kopi, mau dikasih teh, mau nggak ada kopi, nggak ada teh, itu yang udah terbaik dari Allah. Nggak ada buah-buahan misalkan sekarang. Itu yang terbaik dari Allah. Terima ini. Makanya yang pertama hijrah itu perlu kita pahami. Dari mana ke mana, dari mana mau ke mana, dan apa dulu yang kita tinggalin, keburukan apa yang kita tinggalin. Ini banyak nanti keburukan-keburukan yang harus kita tinggalin. Mungkin tema-temanya yang lain nanti, atau Ustaz Rifki atau Ustaz Irfan pernah bahas ini. Keburukan apa yang ada di wanita yang harus ditinggalkan, yang jadi banyak penyebab dosa dari wanita itu. Walaupun saya sebut salah satunya ya, menentang suami, suaranya lebih tinggi daripada suami. Ayo. Habis susah suami aku tuh nyebelin banget. Suruh siapa nikah sama beliau? Terlambat sih nemuin aku. Gak. Loh, suami kita yang dihadiahkan kepada kita, nah itu yang terbaik dari Allah. Masa bunda mau ngecek suami tetangga? Ustaz, aku gak mau banget sama suami aku tuh sebenarnya sama suami tetangga. Gak boleh gitu. Loh, ibu tuh kadang dandan lebih cantik di depan orang daripada depan suami. Kadang ibu lebih baik sama laki-laki orang daripada laki-laki suami. Gak boleh. Mungkin ini dosa yang paling banyak yang ibu-ibu lakukan. Salah satu ya. Atau membuka ruang untuk seorang laki-laki bisa masuk dalam kehidupan itu lalu mengacak-acak rumah tangga ibu. Ketika reuni SMP, SMA, mulai deh CLBK, cinta lama bersemi kembali, atau cinta lama belum kelar. Nah, kita bahas ini. Orang yang berupaya pelan-pelan, ingat ya pelan-pelan, ninggalin kemaksiatannya, ninggalin keburukan yang kata Allah buruk pelan-pelan, untuk kemudian dia dekat sama Allah. Allah apresiasi banget ini. Ini luar biasa ya. Kalau kita mau dalami lagi ya. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murabbahan kasirasa. Saking senangnya Allah sama orang yang berhijrah, Allah jamin tempat hijrah yang luas di bumi ini. Kamu tidak akan merasa sendirian dan kamu tidak akan merasa sempit kehidupan kamu. Maka orang yang dekat sama Allah, orang yang berusaha orang yang berusaha dekat sama Allah, Allah akan menjadikan hatinya penuh dengan ketenangan. Senang nggak ngaji? Bayangin, bunda jauh-jauh datang ke sini, dikasih konsumsi belum tentu, dikasih uang belum tentu, tapi bunda justru mengeluarkan uang. Ada yang belum sarapan dari pagi standby di sini. Cari apa sebenarnya? Cari ridho Allah. Kalau itu tujuannya, kata Allah, saya akan berikan wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi murabbahan kasirasa. Saya akan buat kehidupan kamu tenang. Gimana cara tenangnya? Saya akan sehatkan anak kamu, saya akan sehatkan suami kamu, saya akan berikan kelancaran rezeki buat kamu, supaya kamu lebih tenang dalam kehidupan kamu. Targetnya satu dulu, kata Allah, fokus deketin saya, fokus deketin Allahnya dulu. Apa jawabannya yang keduanya, Bu? Wa may yakhruj, nah ini yang keren banget. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Siapa yang keluar, wa may yakhruj
min baitihi, dari rumahnya. Senyaman-nyamannya hotel, lebih nyaman rumah sendiri. Bener atau salah? Iya. Senyaman-nyamannya rumah yang punya joglo jembar. Ini enak banget di rumah kayak gini loh, Bu. Jangankan di dalam ya, saya di sini aja tidur seneng. Melihat kayak gini banyak, pengen beli yang kayak gini. Tapi nggak beli. Ini luar biasa loh, ukiran ini mahal ini. Seneng banget beli yang kayak gini. Tapi rumah saya sebenarnya gini soalnya. Enak. Senyaman-nyamannya rumah orang, lebih nyaman rumah sendiri. Benar atau salah? Benar. Maka wa may yakhruj min baiti, siapa yang meninggalkan kenyamanan dalam hidupnya. Mohon maaf Bu, kalau jujur-jujuran, senang dihijab atau senang gak dihijab? Senang dihijab. Senang dihijab atau senang gak dihijab? Hijab. Senang dihijab. Ya. Tapi kan fitrahnya wanita memperlihatkan kecantikannya. Ibu tuh senang rambutnya digini. Cepat suami. Gitu. Kancingnya dibuka 3. Terus tali BH-nya kedodol. Terus live TikTok. Gitu-gitu. Tapi wanita itu senangnya memperlihatkan kecantikannya. Iya, bener kan? Loh, itu fitrah dari wanita, senang memperlihatkan sesuatu yang indah dalam bagian tubuh. Maka ketika kemudian dikekang, enggak lagi perpindahan listrik dari genset ke listrik yang biasa. Karena udah mulai nyala lagi. Iya. Siap. Siap. Sampai jam 10 nanti kita tanya jawab ya. Iya kan biar tanya jawabnya banyak. Kan lebih seru ya. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya, siapa yang ninggalin zona nyaman. Ibu dari rumah ke sini ninggalin zona nyaman. Karena penuh perjuangan ke sini, ada yang hujan-hujanan, ada yang kemudian bawa mobil kemacetan, ada yang kemudian harus siapin dulu buat belanja di pasar, anak, izin sama suami, ada yang harus marah-marah dulu sama suami. Aku mau ngaji tapi nggak rubah-rubah gitu. Ngaji aja terus, tapi kamu nggak rubah sama aku, salah ngaji. Ada yang rajin ngaji, suaminya nggak rajin ngaji, stres dia, gimana saya? Suami saya tuh ya Allah nggak pernah sholat, itu saya kalau lihat suami saya tuh rasanya pengen sholatin. Pengen sholat, maksudnya diajak sholat. Bayangin, ada yang perjuangannya bawa anak, makanya kenapa saya apresiasi yang bawa bayi. Masya Allah, seorang ibu bawa bayi untuk kemudian dia pengen kajian, dibawa bayinya ke sini. Ada yang bayinya kelaparan, belum nangisnya harus digendong, berat bayinya. Digendong sini, Masya Allah, luar biasa. Mungkin di antara kita ada yang punya masalah, mohon maaf, mungkin baru cerai, mungkin ada masalah sama suaminya, pengen datang ke sini dapat solusi. Ada yang lagi sedih dengan anaknya, ada yang kemudian punya masalah dengan anaknya, banyak masalah ya. Belum yang banyak hutang, kelihatan dari sini. Enggak ya, insya Allah. Bayangin, masalah-masalah itu kemudian dibawa ke sini karena pengen menyelesaikan itu, karena dia yakin kalau saya dekat ke Allah, mudah-mudahan ada solusinya dari Allah. Yang pertama, wa may yakhruj min, yang kedua, wa may yakhruj min baitihi. Siapa yang keluar dari rumahnya? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Dan dia berusaha mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa perjuangannya. Keluar dari zona nyaman itu berat. Ibu dihijab, gerah. Ibu pakai gamis, ibu pakai kaos kaki, ibu ngaji ke sini, keluar uang, itu perjuangan yang berat. Tapi Allah apresiasi langsung. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Karena Allah tahu pengorbanan kita berubah itu berat luar biasa. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut. Dan kalau kita terus berusaha menjadi baik dan gak pernah lelah untuk berusaha menjadi baik, ojo leret jadi wong apik
Gak berhenti untuk menjadi orang yang baik dan terus memproses diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kemudian kematian datang kepada kita. Ibu dari rumah mau masuk ke Joglo Jember. Ketika mau masuk ke sini, mohon maaf, misalkan ibu ketabrak truk pusok. Misal, ibu ketabrak truk, atau misalkan ibu kesenggol sama tukang balon meninggal. Misal, ibu meninggal, apa kata Allah? Summa yudrikul maut faqad waqa'a ajalullah. Maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya. Pernah dengar kisah yang preman bunuh 99 manusia itu? Pernah kan? Ada yang belum pernah dengar? Pokoknya singkat ceritanya gitu ya. Saya kayaknya udah sering diulang-ulang. Bayangin, preman itu udah sholat belum? Udah baca Quran belum? Belum. Udah puasa belum? Belum. Tapi masuk surga. Apa yang Allah apresiasi? Niat. Maka kunci yang pertama, niat. Hijrah itu tentang seberapa kuat niatnya buat berubah. Insyaallah. Saya tuh senang banget. Saya di Bandung kemarin ada tawaran untuk isi kajian di namanya Saritem. Saritem tuh kayak sartemnya di Jogja. Ya, jadi ini masjid ya. Ini masjid, di sebelahnya ini rumah lagi showing cewek-cewek cantik. Ya Allah. Subhanallah. Saya takut pas ngisi kajian takutnya nyasar ke sana. Karena di sana tuh sudah dadah-dadah gitu. Sini, kan dulu. Diskon. Itu godaan luar biasa. Tapi saya senang karena saya bukan senang lihat dianya. Saya senang karena dia bisa dengar suara saya kajian. Saya nggak tahu, mungkin suatu saat dia akan tergerak hatinya buat berubah. Amin. Kayaknya kalau ada rezeki kadang suka tak kasih uang. Tapi ini saya ya, mohon maaf. Saya misalnya itu buat anak ya, saya pamit dulu. Oh, makasih Ustaz. Nggak sekalian masuk dulu. Itu ada sebelah masjid loh. Sebelah masjid banget. Subhanallah. Dan ya. Oh, suruh masuk tausiah mungkin ya, terus nuzul aja. Nanti dibayarnya langsung ke kamar aja kan? Tapi itu, saya tuh mikirnya gini ya Allah ya. Setiap orang itu punya potensi buat hijrah, buat dapat hidayah. Dan saya tuh pengen mandang dia buruk. Saya nggak benci dia. Yang saya benci itu sikap dan sifatnya. Orangnya nggak boleh saya benci. Karena saya pun dulu kayaknya waktu di pinggir jalan, orang tuh benci banget ya saya. Tapi ketika ada seseorang guru yang melihat saya begitu, kasihan. Justru saya dibaikin, dikasih minum, kasih makan, suka dikunjungin, sampai akhirnya saya tergerak hati juga berubah. Bayangin kalau kita jadi orang yang baik dan nggak pernah nuntut kebaikan kita ke orang. Ibu baik sama suami dan ibu nggak nuntut kebaikan suami ke ibu. Bayangin itu suami pasti jadi gini dulu. Insyaallah senang banget suami sama ibu. Kenapa? Karena ibu terus memberikan kebaikan kepada suami tanpa ibu berharap suami melakukan kebaikan kepada ibu. Apa-apa, ikhlas saja. Barangkali dengan semua kebaikan ibu, suami bisa berubah. Anak sama, anak itu udah terlalu sering dimarahin sama kita. Mulai hari ini janji saya nggak akan bentak anak-anak lagi. Saya nggak akan kemudian marahin anak lagi. Saya bakal sayang sama anak. Peluk anak sehari 10 detik minimal sambil dipeluk bilang sayang, kamu sayang papa, sayang mama enggak, sayang cium dulu tuh. Yang udah dewasa pegang tangannya nak, janjian, jaga diri kamu baik-baik, ngobrol yang beneran serius. Karena saya akhirnya memahami kita tuh nggak boleh berhenti jadi orang yang baik dan memberikan yang terbaik. Karena bisa jadi dari kebaikan kita ada orang yang berubah kemudian. Bayangin kalau kita nggak berubah jadi orang yang baik. Balasan dari Allah, orang yang hijrah, Allah akan jadikan tempat hijrah yang luas di bumi. Ibu nggak akan sendirian, nanti bakal banyak teman di sini. Ya, makanya yang berubah ketika kita udah punya niat, kita penting punya lingkungan yang baik. Ini namanya majelis apa? Salehah. Salihah, community, komunitas sahabat solehah.
komunitas ibu-ibu atau komunitas wanita yang lagi pengen belajar menjadi lebih baik, bukan merasa baik. Ini luar biasa. Saya senang Bu, kalau misalkan tiba-tiba nanti di daerah Munthilan ada penyanyi dangdut yang kemudian ikut kajian komunitas solihah, boleh nggak? Boleh. Senang banget. Tapi ya nggak usah disuruh perform juga ya. Nanti saya yang stres. Ojo dibanding-banding. Kan bahagia saya Bu. Kebahagiaan saya itu cuma lihat orang tuh dari yang tidak berhijab jadi berhijab. Pelan-pelan. Loh di Bandung itu saya mohon maaf Bu, saya punya PL, pemandu lagu. Dia dulunya pemandu lagu. Kalau datang ke kajian saya Bu, oh itu luar biasa. Celana jeansnya ketat, pakai hijabnya juga ya seadanya, kadang masih di bawahin dulu, dipundakinya dulu gitu. Iya, sampai kemudian pelan-pelan Bu, subhanallah, pelan-pelan dia mulai pelan-pelan untuk aurat sampai sekarang kemudian dia bilang, terakhir saya ketemu itu berarti 2 bulan yang lalu. Lalu dia bilang, alhamdulillah saya doain ya, saya tuh lagi kecil-kecilan usaha reseller hijab. Dan sekarang saya lagi mulai belajar hijab dan saya udah berhenti dari kerjaan saya, doain ya. Saya itu sedih banget ya, pengen meluk tapi nggak boleh. Senang gitu, terharu ya Allah gitu. Bayangin kalau dulu saya tuh sinis banget sama dia, bayangin. Oh, dari gitu. Fitnah. Saya balikin ternyata Masya Allah. Lu sederhana dia tuh, bahagianya waktu itu apa coba? Cuman karena dia pengen minta foto, saya layan. Saya foto dulu ya, dia nggak diizin. Cuma di sini. Iya foto dulu, ayo foto. Yo, sini. Tapi jangan dekat-dekat ya, kata dia. Yo. Terus dia kenang-kenangan, seneng banget bisa ketemu saya. Ternyata dari seneng, jadi kepoin IG aku. Jadi seneng dia IG aku. Pelan-pelan ada kajian di Bandung, dia ikutin juga. Pelan-pelan dapat hidayah juga. Pelan-pelan lagi, hijabnya mulai panjang. Dari yang nggak pakai kaos kaki, mulai dia pakai kaos kaki. Mulai kemudian hijabnya makin lebar. Mulai belajar ngaji, sampai ninggalin pekerjaannya, sampai bikin usaha reseller hijab. Gimana gak bahagia saya Bu? Ini terganti nggak dengan uang yang dibayar sama panitia? Enggak. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Balasan di sisi Allah lebih hebat. Antibody mungkin hari ini cuma bagi berapa juta? Gak sampai sejuta. Habis juga dari Golden. Ya enggak. Tapi sekeluarnya sekian juta misalnya, dibandingkan balasan Allah kepada saya yakin itu lebih besar. Ngapain mempertaruhkan yang sedikit? Mau membanggakan apa dari sini? Lihat hadisnya. Lihat hadisnya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bagaimana rupa. Kamu mau datang pakai mobil, kamu mau datang pakai motor. Nah, kan jadi lebih glowing saya kalau ditanya. Kamu mau datang pakai mobil, kamu mau datang pakai motor, kamu mau cantik, kamu mau putih, mau kamu putih ke coklat-coklatan, mau kamu mohon maaf, kamu lebar, kamu kurus, kamu tinggi, kamu pendek, Allah nggak lihat itu. Dan Allah pun tidak melihat saldo rekeningmu, Allah nggak lihat. Ada yang punya tas LV, ada yang punya tas Dior yang harganya 700 juta sampai 1,5 M yang dipakai istrinya. Udah, nggak usah gitu. Ada yang tasnya belinya di pasar malam, misalkan pakai LV palsu, Dior palsu, supaya dianggap itu Dior asli. Oh itu bisa banget, beli palsu pengen dianggap asli. Bisa. Yang paling sakit hati apa? Beli asli, dianggapnya palsu. Allah nggak lihat seberapa banyak hartamu juga. Masya Allah, salat ya Allah, salat tri. Allah, terima kasih. Ya sekalian disuapin ini. Agak susah. Bayangin Bunda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bagaimana rupamu, Allah tidak melihat bagaimana banyaknya hartamu. Apa yang Allah lihat? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat, satu, bagaimana hatimu. Yang kedua, bagaimana amalmu.
Makanya temanya pas banget. Udah hijrah belum sih hati kita sebenarnya untuk totalitas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita nanti pastikan hati kita harus hijrahnya kemana. Tapi pastikan dulu kita hijrahnya apa. Hijrahnya kita tadi satu-satunya adalah menuju Allah dan Rasulnya. Kita pengen lebih dekat sama Allah dan Rasulullah. Pengen lebih dekat sama Allah. Contohnya gimana? Mulai ngerjain apa yang Allah suka dan ninggalin apa yang Allah nggak suka. Stop berbicara apa yang saya suka dan apa yang saya nggak suka. Mulai berbicara tentang apa sih yang Allah suka dan apa sih yang Allah nggak suka. Makanya jangan pernah membenarkan rasa atau membesarkan rasa kita, tapi rasakanlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nyalahin orang itu gampang. Iya. Ya enggak? Iya. Cari kesalahan di orang itu gampang. Tapi yang sulit itu adalah menemukan bahwa itu adalah letak kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sulit itu. Gak semua orang bisa. Masalahnya itu perlu pola pikir. Nah, ibu ketika majlis, ada orang yang belajar tanpa berpikir. Dan itu gak akan jadi apa-apa. Ibu pulang gak akan jadi apa-apa. Lupa lagi pasti. Karena ibu belajar tidak berpikir. Tapi ada yang berpikir tanpa mau belajar. Ini bahaya. Karena kemudian dia akan berpikir sendiri. Tanpa kemudian ada yang kemudian memberikan informasi sama dia. Maka bisa jadi kemudian dia kesesatan dalam cara berpikir. Yang bagus itu gimana? Ibu belajar sambil berpikir. Saya ngomong, ibu mikirin. Makanya ada juga jamaah yang ketika melihat Handi Boni ingatnya malah cicilan. Simple dulu itu. Nanti dibahas nih. Nanti kita selesai bareng lagi. Dan insya Allah kalau ibu fokus untuk dekat sama Allah, itu diberesin sama Allah. Saya tuh ngomongnya kayak gampang. Suatu saat Ustaz itu pernah ngomong gini, siapa yang pengen lunas hutangnya, jaga sholatnya dan kerjakan duanya. Saya tuh sampai di hati tuh bilang gini, bohong. Jangan dulu mungkin berarti. Atau mau yang saya angkat. Bayangin. Udah kebayang? Belum. Apa yang dibayangin kan? Apa sih tadi? Oh iya. Ketika Handi Boni ngomong, ibu bayangin. Bu bayangin, ibu dari rumah ke sini. Ibu bayangin, saya dari rumah ke sini. Oh, ibu bisa sampai ke sini, ada alamatnya. Oh iya juga ya, ada alamatnya. Terus ada rutenya, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Kalau saya mau hijrah, rutenya lewat mana berarti ya? Oh, satu, saya tinggalin apa yang Allah nggak suka. Yang kedua, saya kerjakan apa yang Allah suka. Pertanyaan berikutnya, apa aja ya yang Allah nggak suka? Pertanyaan berikutnya lagi, apa aja ya yang Allah suka? Oh, tadi ada contohnya. Sesuatu yang Allah nggak suka itu, saya menghina orang lain. Saya merasa benar. Saya cari salah dari orang lain. Saya menyalahkan orang lain. Saya menyinggung perasaan orang lain, saya menjatuhkan, merendahkan orang lain. Oh, saya nggak baik sama suami. Oh, saya kasar sama anak. Itu kan sesuatu yang Allah nggak suka. Sekarang cari apa yang Allah suka. Kalau Allah suka saya sholat, saya tutup aurat, saya senantiasa baik sama suami. Allah dan Rasul, cari apa yang Allah dan Rasulnya suka. Allah dan Rasulnya suka kalau ibu minum pakai tangan apa? Nah, jangan pakai kaki, susah. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, kecuali yang tidak punya tangan. Karena ada yang nggak punya tangan, Iya. minumnya pakai Kaki. kaki. Ada yang nggak punya tangan kanan, kemudian dia harus minum pakai tangan kiri. Ibu langsung nyarut, lihat itu, tidak nyunah gitu. Kok nggak nyunah minum itu pakai tangan kiri? Dan dia nggak punya tangan kanan, maka bentuknya sudah bisa jadi ada seseorang yang nggak bisa mengerjakan pakai tangan kanan. Minumnya harus sambil duduk atau berdiri? Duduk. Kalau minum jam-jam berarti sambil berdiri. Kalau makan pakai tangan kanan, bisa bismillah dulu, berhitung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azab. Beres makan bismillah Allahumma ayo bismillah. Tidur. Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala setelah itu adalah wa may yakhruj min baiti muhajiran lillahi wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu. Summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu Allah. Jadi dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tergantung dari niat kita. Bismillah, niat kita untuk senantiasa perbaiki diri kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, ini kata kunci berikutnya. Ini keren banget. Kenapa berikutnya Allah kunci dengan kalimat ini? Wa kana Allah, sesungguhnya Allah
Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosamu, lebih besar ampunan Allah. Sebesar apapun kemaksiatan dulu, lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan pernah berputus asa di jalan Allah. Meskipun dulunya kamu pernah tinggalin sholat, pernah gak dihijab, pernah kemudian mohon maaf berzina, pernah begini, pernah begitu, jangan merasa kecil hati. La taqnatu min rahmatillah. Saya itu nunggu kamu untuk datang ke saya karena saya itu sangat sayang sama kamu. Justru kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah menjemput ampunan aku yang luas. Aku udah nungguin kamu. Saya itu udah nungguin kamu untuk tobat. Bayangin sayangnya Allah. Maka di akhirnya ditambah kalimat, wa kana Allahu ghafurur rahim. Ro, ha, dan mim. Kalau ada kalimat ini dalam Quran, artinya ini tanda kasih sayang yang sangat luar biasa. Makanya di dalam wanita itu ada yang namanya rahim. Laki-laki nggak punya rahim, wanita punya rahim. Rahim itu tempat berkumpulnya kasih dan sayang. Tapi kalau udah disebutin bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, maka rasa sayang Allah terhadap makhluknya lebih besar daripada rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Hebat luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kajian ini romantis. Angin sepoi-sepoi. Langsung ibu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya, sepoi. Siap. Cukup sampai di situ. Kita buka sekarang Quran surat 7 ayat 26. Ini pernah dibahas sebelumnya waktu itu, tapi kita buatin lagi. Ya. Al-A'raf ayat 26. Ini pernah dibahas sama di kajian sama Tete. Tadi 4 surat An-Nisa ayat itu tentang hijrah, singkat tentang hijrah. Jadi hijrah itu ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Apa yang ditinggalin? Apa yang ditujunya? Ketaatan. Kebaikan dan keburukannya harus pakai standar siapa? Allah. Allah dan Rasul. Oke, siap. Sekarang ini tentang hati. Kemana hati kita harus berhijrah? Dan seperti apa hati itu berhijrah? Ini senang banget kalau enak sepoi-sepoi. Lihat kata Allah, ya Bani Adam. Jadi ibu itu keturunan siapa? Nabi Adam. Keturunan Nabi berarti. Tapi yang Nabi itu Nabi Adam. Nabi Adam. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasai yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika. Ini kata kunci yang pertama. Ya Bani Adam. Ya Allah. Ini gede ya. Kamu berdiri atau ya? Ya. Kamu suka sakit. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasaya risauatikum warisa. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya aku sudah menjadikan untuk kamu itu pakaian. Fungsi pakaian itu ada 2. Lihat di sini pakaiannya. Yang pertama fungsi pakaiannya apa? Untuk menutup aurat. Jadi ditentukan nanti sama Allah cara menutup aurat bagi laki-laki dan cara menutup aurat bagi perempuan. Ada yang disebutkan di dalam Quran, ada yang detailnya nanti disebutkan di dalam hadis. Gak semuanya ada di dalam Quran, tapi perintahnya ada di dalam Quran untuk wanita menutup aurat. Gitu. Satu fungsi pakaian untuk menutup aurat, supaya kalau kita kebuka itu jadinya malu nggak? Malu. Maka langsung ditentukan sama Allah, langsung tutup aurat kamu untuk menghindari kemaksiatan yang lain. Untuk jaga pelan, bertahap jaga, belajar. Fungsi pakaian yang pertama menutup aurat. Fungsi pakaian yang kedua apa? Sebagai sesuatu yang indah dalam dirimu.
Yang senang keindahan dalam berbusana itu wanita atau pria biasanya? Wanita. Saya senang banget keindahan dalam busana. Tapi saya laki-laki ya. Saya senang karena saya peduli terhadap pakaian. Orang lihat saya tuh harus nyaman gitu. Gak boleh gak nyaman. Tiba-tiba misalkan budi saya kuning, celana saya pink misalnya. Kayaknya gak nyaman banget gitu. Saya juga gak nyaman makainya. Tapi orang kalau lihat tuh harus oke, eye catching gitu, enak gitu lihat, adem gitu ya. Nah, tapi yang paling senang terhadap keindahan itu siapa? Ibu. Maka matching. Tuh, kerudung kuning, baju hitam, tasnya kuning, sepatunya kuning. Nah, coklat, gitu deh, coklat. Ibu matching abu-abu, biru, tasnya biru juga. Ya kan? Pakai bros di sini. Ini masya Allah itu pasti ngaca itu pasti. Ya enggak? Pas buka lemari itu langsung gini. Aku pakai yang mana ya? Kalau ada yang dibilang gini misalkan, aku bilang sama ibu, Masya Allah ibu cantik banget, ibu pakai baju itu, bisa aja. Tapi pas pulang ke rumah langsung dipisahin. Kalau ketemu lagi aku pakai ini. Karena aku dibilang Cantik. senang banget wanita pakai bros pas. Tuh teteh di sini set, itu pasti diatur. Set di sini brosnya ada di sini. Ya enggak. Siapa lagi? Matchingin sama masker. Wanita itu senang banget sama keindahan. Dan Allah apresiasi itu, boleh. Tapi ingat kata Allah, kamu jangan hanya fokus menutup luar kamu, tadi menutup aurat, dan jangan terlalu fokus terhadap sesuatu yang indah dari diri kamu. Maksudnya paham gak? Belum paham? Gini maksudnya. Fungsi pakaian itu dua, satu nutup aurat, yang kedua untuk menampilkan keindahan. Dan ini bisa jadi penyakit bagi manusia. Ketika dia berhijrah, dia berubah fisiknya, tapi dia nggak berubah dalamannya. Bagus luarnya, tapi nggak bagus dalamnya. Kelihatan soleh-soleha dari luar, tapi nggak kemudian soleh hatinya. Kelihatan taatnya dari luar, tapi nggak kelihatan, tapi tidak taat ketika kedalaman hati, nggak taat sebenarnya. Maka langsung kata kuncinya sama Allah, walibasu taqwa dzalika khair. Tapi sesungguhnya pakaian takwa itu yang paling terbaik buat kamu. Apa pakaian takwa itu? Bukan baju koko. At-taqwa hahuna, kata Nabi Muhammad SAW. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Di mana ya Rasul? Hati. Makanya yang paling penting. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, beliau mengatakan bahwa amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Ingat, amalan hati lebih penting daripada amalan fisik. Berapa banyak orang nanti suatu saat di yaumil hisab punya amalan besar tapi hancur gara-gara niat. Dan ada juga manusia yang amalnya sederhana. Tapi karena niatnya besar, niatnya mulia, Allah terima menjadi pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman kemarin meninggal dunia, sahabat saya, guru saya juga. Tosifat Indra Wibowo. Itu di hari itu kami sama-sama di Surabaya. Saya itu dari Surabaya, dari Bandung. Saya pakai bus ke Jakarta untuk kejar pesawat jam 4:30 subuh. Waktu itu istri saya bilang, kalau nggak jadi hijrah face-nya, nggak usah ke Surabaya. Saya bilang nggak tahu, saya pengen ke Surabaya aja, pengen menangin aja. Ada yang pengen saya tenangin. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya. Saya disambut sama teman saya, Mas Wawan dari Semarang. Disambut sama Mas Wawan, dijemput saya. Pakai Alphard, dijemputnya enak banget Alphard ya gue. Pengen punya, tapi pajaknya mahal banget ya. Singkat cerita saya masuk ke hotel ditelepon Mas Wawan sama Coach Steven. Kata Mas Wawan, saya lagi sama Ustaz Boni. Kata Coach Steven, oke saya kesana. Coach Steven tuh kalau tahu saya ada di situ langsung kasih datang. Dan datang beliau ke kamar saya, ngobrol dari jam 7 sampai sore. Masya Allah. Jam 7 kita ngobrol kesana kemari, ngobrolin ini, ngobrolin itu. Kemudian Coach Steven megang HP-nya. Saya video ya, Bon video ya Bon. Nanti lu umroh Februari, gue umrohin kamu ya. Dia bilang, saya umrohin kamu Februari. Aku bilang, kok masa aku sendiri sama kok lah. Coach Steven bilang apa? Oh gue gak bisa. Ternyata emang gak bisa, karena hari itu beliau meninggal.
Ternyata beliau itu Bu, Masya Allah, itu pas Jumatan, itu nggak pernah biasanya minta foto sama saya. Foto bareng, foto kita barengan, selfie barengan di masjid sebelum Jumatan itu. Beres Jumatan, kita diajak makan bareng teman-teman dari MCI, Mualaf, keamanan semuanya dikumpulin di tempat makan. Kata Coach Ivan, ini saya yang bayar, nggak boleh ada yang bayar. Biar ini jadi amal saya. Ini kerjaan Coach Ivan gitu dari dulu. Amalannya sederhana, tapi lihat ketika beliau meninggal, mohon maaf, semua asapis mendoakan beliau. Masya Allah Bu, amalannya sederhana. Mungkin di antara ibu ada yang nggak kenal, mungkin. Sampai saya pulang ke Jogja, saya harus ngisi di Purwokerto besok. Dan saya kemudian pamit sama konsumen cuma bilang ini, oh mana kunci kamar? Karena dia bukain kamar khusus buat aku supaya aku bisa istirahat. Dia tuh nganggap aku kayak adiknya gitu. Di sini selalu dijaga, Masya Allah gitu. Sampai kemudian di situ perpisahan. Dari situ kemudian saya naik kereta, nggak lama dari situ baru nyampe Jombang, baru ada kabar telepon jam 7:30. Positif meninggal dunia. Saya bilang nggak mungkin, orang saya baru. Saya nggak percaya kalau nggak ada foto pemakaman. Nggak ada foto dimatikan, di foto dikirim ke saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa. Walladzi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajala musamma indahu tsumma antum tamtarun. Kamu nggak tahu kapan kamu mati. Dan orang kita ngopi bareng, ternyata karena asap lambung naik dan serangan jantung. Meninggal. Emang udah waktunya aja. Iya. Ya enggak? Itu hanya lantas. Emang udah waktunya pada saat itu harus meninggal. Ibu juga gitu. Kalau hari ini waktunya ibu sudah meninggal, nggak ada yang bisa ngalang-ngalangi. Masa ibu bisa negosiasi sama malaikat maut? Bisa nggak besok aja? Kamu nggak siap. Nggak bisa. Kata Allah, tuh ma'atum tamtarun. Tapi kenapa kamu merasa kamu bakal hidup lama? Manusia itu Bu, ingin hidup takut mati rata-rata. Benar nggak? Ya. Padahal kematian itu pasti nggak? Pasti. Padahal janji ibu di setiap sholat apa? Inna sholati wa nusuki wa mamati lillah. Rabbil alamin. Harusnya prinsip hidup kita siap hidup, siap mati. Gak usah khawatir kematian kalau kita berada di jalan Allah. Ibu khawatir kematian karena ibu tahu saya banyak dosanya, itu kan? Iya. Karena kita tahu kita belum benar, belum pantas. Rasa belum pantas ini yang menjadikan kita harusnya semangat dalam beramal dan gak berhenti untuk melakukan hal yang baik, konsoleren dan dimungafikin. Karena kita gak mau ngasih kesempatan buat kita marah, buat kita benci sama orang. Saya khawatir ketika kita benci sama orang, kita meninggal, nyesel. Atau orang yang kita benci meninggal, nyesel nantinya kita. Bener gak? Ibu benci banget sama suami, hari itu ibu marah banget sama suami. Mohon maaf, Pak, dia meninggal. Misalkan, hari itu ibu benci banget sama suami, kesel sama suami. Aku gak mau ngobrol sama dia, aku benci banget sama dia. Terus suami bilang, ya udah aku pergi dulu. Ternyata dia pergi untuk selamanya, nyesel kayak ibu. Ya, selesai. Bayangin setiap marah sama suami gitu, marah sama anak gitu. Maka anak jangan dimarahin, sayangin. Suami jangan dimarahin, sayangin. Ada apa-apa, udah maaf aja. Orang yang lebih ngerti, maafnya lebih besar. Orang yang lebih ngerti, kasih sayangnya lebih besar. Lihat, perhatikan kata-kata ulama ini. Islam, indahnya Islam itu berhiaskan iman. Indahnya iman berhiaskan ilmu. Saya ulangi. Indahnya Islam berhiaskan iman. Indahnya iman berhiaskan ilmu. Indahnya ilmu berhiaskan amal. Indahnya amal berhiaskan kasih dan sayang. Sayangin semua orang, sayangin alam, sayangin hewan-hewan, kucing. Kalau kita udah sayang, ibu mau bunuh nyamuk itu udah segan. Tepuk jangan ya. Kalau dia mati, gimana kalau dia tuh ditunggu sama anak-anaknya di rumah? Jadi dari nempuk itu ibu. Iya. Saking sayang. Loh kata Nabi Muhammad SAW, kalau ibu di rumah itu banyak semut, ajak ngobrol, bukan dibunuh. Disemprot, dibunuh, gak boleh bunuh semut. Iya. Dan gak boleh membunuh hewan dengan cara dibakar. Nyamuk pakai raket, gak boleh. Yang ingin satu, ibu bunuh satu RT. Tuh, ini gak boleh. Gimana kalau itu adalah rombongan ibu pengajian? Baru pulang lagi taklim belum? Overtinggi banget ya orang milenial. Saya mohon maaf ya Bu. Apa kalau bahasa Jawa ini mohon maaf? Nyuwun pangapunten. Ngapunten ya Bu. Iya. Ngapunten ya Bu. Ngapunten.
Saya praktekkan itu di rumah, ngobrol sama nyamuk. Dia serius. Wahai nyamuk, saya hamba Allah. Kamu pun ciptaan Allah. Seandainya rizkimu ada pada saya, silakan kamu ambil bagiannya. Kalau bisa bagian kaki. Jangan di telinga, saya nggak bisa tidur. Dan nurut itu Bu. Gigit kaki saya. Tapi saya bilang, kalau kamu berani gigit anak saya, jangan sampai kamu bernasib seperti teman-teman kamu di tembok itu. Ada teman-temannya udah mati gitu kan. Jadi takut juga. Dan di rumah udah nggak ada, alhamdulillah ya, udah nggak ketemu nyamuk lagi. Ngobrol sama semut, wahai semut, ini meja makan ini bukan tempat kamu. Saya khawatir kalau kamu ada di sini, akan ada terjadi sesuatu yang membahayakan kamu. Mending kamu kembali kepada tempat kamu, ini tempat saya. Bubar, alhamdulillah. Nah coba nanti pulang ke rumah ngobrol sama semut. Siap. Bapak lihat, kata bapak, wah ini gendel ini. Ini ngaji di mana ini? Oh tapi ada kok dalil. Jelas. Iya. Gitu. Masalahnya sejauh sedekat apa ibu sama Allah itu nikmat nanti. Mau minta ibu hujan, alhamdulillah ya Allah hujan berkah, Allahumma sholiban. Nafi'an. Hujan waktu yang diijabah. Ibu banyak zikir istighfar aja. Lihat hujan kayak gini berkah. Jangan hujan basah. Justru ada yang belum punya anak, suruhnya hujan-hujanan kata ulama. Kalau masih belum punya anak, hujan-hujanan sama pasangannya. Udah hujan-hujanan masuk lagi kamar eksekusi. Makanya di India itu banyak penduduknya. Orang sering hujan-hujanan. Hujan-hujanan itu berkah, sehat. Anak tuh saya suruh hujan-hujanan. Kak neneknya yang paling banyak. Jangan hujan-hujanan, nanti sakit. Kalau nggak mau sakit, hujan-hujanan saya. Anaknya bingung. Jadi aku gimana? Setelahnya lihat hujan. Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Allazi ja'ala bersama bina wa zalina sama imam amro jadihu bina sama rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air hujan. Yang dengan air hujan itu dia kemudian menjadikan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan kemudian menjadi bermanfaat bagi sesuatu yang baik bagi. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan mengatakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hujannya dari Allah, nikmatin aja. Panasnya dari Allah, nikmatin aja. Diprotes kita pun hujan gak akan berhenti, apalagi pura-pura mengatur hujan. Siapa ibu bisa ngatur hujan? Enggak, kalau Ustaz ini remote-nya ada di saya Ustaz. Nah itu gendeng gitu. Nggak boleh, musrik itu. Nggak boleh. Itu kebenaran aja pada saat itu hujan berhenti atau dibantu sama jin. Dan kalau orang udah bersekongkolan sama jin, musrik gak diterima iman dan Islam. Alhamdulillah. Balik lagi Bu. Maka kata Allah, kamu jangan fokus hanya di luarnya. Kamu jangan hanya fokus dengan hijab kamu. Kamu udah bagus di hijab kata kamu. Handi body udah bagus misalnya. Oh kamu dipandang baik, oh ujian banget buat saya. Kenapa saya tuh pengennya dandan selengean banget gitu. Salah satunya supaya nggak dipandang soleh gitu. Biasa aja lah gitu, pakai ini. Supaya anak muda kalau ketemu nggak minder gitu. Oh Ustaz tapi gini ya, apa? Ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat, ya terserah. Tapi saya merasa dengan saya seperti ini, saya lebih dekat banget sama anak muda. Anak muda tuh jadi kayak nggak canggung. Ustaz, kayak gimana ini? Seneng banget. Kayaknya kalau aku rapi ya, mereka tuh kayak seger deh. Kayaknya aku nggak mau ya. Ustaz itu, dia apa-apain loh. Karena saya santai banget, meskipun kadang tidak dihargai oleh orang. Tapi nggak masalah, lo ngapain siapa kita pengen dihargai sama orang? Nabi aja difitnah, Nabi aja dihina, Nabi aja dibully, Nabi aja direndahkan. Siapa kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, pengennya dimuliakan? Hati-hati, berarti ada masalah dalam hati kita. Balik lagi, saya pengen baik karena Allah, saya berubah pun karena Allah. Kalaupun saya berubah nggak diapresiasi sama orang, nggak apa-apa. Ibu berubah dari yang nggak dihijab, dari dihijab, nggak dipuji sama suami, nggak apa. Kata suami, misalkan ibu nanya, Pak, lihat aku dihijab, bagus nggak? Terus Allah bilang, ya emang udah harusnya sih kamu dihijab. Kata ibu, sebel banget sih pendapatnya gitu bang, aku nggak mau dihijab lagi. Loh, nggak boleh. Kita merubah sesuatu gara-gara makhluk, nggak boleh. Yang kedua, kita nggak boleh taat sama suami ketika suami tidak taat kepada Allah. Dalam arti ibu dihijab karena suami bongkar aja, nggak usah dihijab, aku nggak suka lihat kamu dihijab. Nggak boleh. Taatin siapa berarti? Allah. Yang harus ditaatin ya Allah. Terakhir, gimana cara menghijrahkan hati? Untuk yang pertama, supaya hati kita makin lembut.
Yang pertama, di dalam surat Ali Imran itu disebutin nilai takwa. Contoh takwa. Contoh ya. Tadi mau sampai jam 10 ini udah 10.22 ya? Oh, saya rugi banget ya. Ya Allah. Siap. Bismillah ya Bu. Lihat Ibu ayat 133 sampai 134 surat Ali Imran. Iya benar banget Ibu itu. Masya Allah. Apa Ibu tahu sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ya Bu? Insya Masya Allah. Allah. Dapat hadiah apa ya? Ibu bawa mobil, bawa motor? Motor. Bawa motor ya. Dapat 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Jazakallah. Masya Allah. Benar banget ayatnya. Saya belum baca, Ibu udah tahu. Hebat. Wasa ayat Ali Imran 133. ayat 133 sampai 134 atau 135. Nah, surat Ali Imran itu surat ke 3. 3. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Wa jannatin wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah. Kita banyak salah, minta ampun sama Allah dengan cara gimana? Bergegas menjemput ampunan Allah. Satu, banyak istighfar. Kedua, bergegas menjemput panggilan Allah. Sholat aja dulu. As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Ketika azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, dia sholat. Bismillah, pelan-pelan. Bergegas menjemput ampunan Allah. Lalu dapatin apa? Wajannatin arduhas samawati wal ard, dan kamu akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang takwa. Gini, sakit hati nggak ketika kita dihina sama orang, dibohongin sama orang, dikhianatin sama orang? Sebel banget nggak di kondisi itu? Ada orang yang zolim sama kita, sakit nggak? Pengen ngebales nggak biasanya? Kalau kita dijahatin pengen ngebales, apa bedanya kita sama hewan? Ibu gangguin anjing, ibu digigit. Jadi digugut. Ibu gangguin, saya nggak ngomong kasar ya. Ibu gangguin anjing. Ibu gangguin anjing. Ini saya lagi ngomongin anjing ya Bu. Ibu lagi gangguin anjing. Ibu sentuh, dia gigit. Dia marah ketika diganggu. Ibu diganggu. Misalkan ibu dicaci maki, ibu balas caci maki lagi. Ibu dihina, ibu balas hina lagi. Apa bedanya kita sama hewan? Loh, kita tuh punya akal untuk memfilter harus gimana saya ketika disikapi seperti itu. Nah, kita punya akal untuk yang beda sama hewan. Responnya. Kucing aja ngerti. Saya kasih whiskas, dia baikin saya. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa. Hewan juga ngerti. Yang susah membalas keburukan dengan kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala nanti di Quran surat Al-Fussilat kapan kita bahas. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Itfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ada wa ta'ala waliyul hamid. Berbeda keburukan dengan kebaikan itu. Balaslah setiap keburukan dengan kebaikan. Ojo lereng dadi wong Ape. nggak akan ada ruginya. Iya. Ibu punya harta berbagi. Secara hitungan ekonomi kurang. Dari tadinya ada uang, sekarang nggak ada uang, tapi berbagi. Lihat konsep dalam Islam. Konsep dalam Barat, rajin menabung pangkal Kaya. tapi konsep dalam Islam, rajin sedekah pangkal kaya. Yang satu disimpan, kata Barat. Ibu kalau nabung, uangnya disimpan atau dikeluarin? Disimpan. Kata orang Barat, kalau ibu simpan uang jadi kaya. Tapi kalau konsep Islam, kalau ibu banyak sedekah jadi kaya. Bisa kaya hati, kaya amal soleh, bahkan kaya rizkinya, bahkan dijaga sehatnya. Maka sedekah itu bukan seberapa besarnya, tapi seberapa tulus ikhlasnya kita. Nanti dibahas di ayat ini. Ciri orang yang takwa. Kita kan pengen memperbaiki hijrah hati. Iya. Salah satu amalan yang dikerjakan banyak nih. Ada saum, ada sholat, segala macam. Tapi di sini lihat. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan khusus surga itu dibuat orang-orang yang takwa. Karena Allah tahu orang-orang takwa ketika hidup di dunia banyak penyiksaannya, banyak gak enaknya ketika hidup di dunia.
Ibu banyak gak nyamannya, banyak diganggunya, mungkin banyak ketidaksukaan ibu terhadap orang ketika mencaci ibu dan segala macam. Ibu ngorbanin waktu buat belajar ilmu. Yang lain karaokean, ibu ngaji. Yang lain nonton sinetron Ikatan Cinta, ibu sholat isya. Yang lain tidur, ibu wasol bilaili wa nasuniyam, sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Yang lain makan-makan, ibu sahur. Lihat pengorbanannya luar biasa. Uiddat lil muttaqin, saya akan siapin surga yang spesial. Bahkan kamu gak akan bisa bayangin nikmatnya surga dibandingkan nikmatnya di dunia. Jauh bedanya. Kebayang gak sama ibu? Pasti gak akan kebayang. Tapi yakinlah bahwa wajahnya itu adalah semua. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi dan lebih indah dari apapun. Sekarang belum kerasa, kayak cerita. Tapi nanti suatu saat ibu meninggal, itu jadi nyata. Dan ibu akan bersyukur. Alhamdulillah, dulu saya ngaji di Joglo Jember. Jember. Saya dulu ngaji di Joglo Jember. Saya belajar, saya amalkan. Alhamdulillah, ternyata balasannya ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Jangan sampai nyesel ketika meninggal baru kita sadar. Ya Allah, tahun gini saya kemarin ikut teman saya ke Joglo Jember. Tobat saya ya Allah. Ya Allah, balikin saya lagi ya Allah ke dunia. Saya pengen sedekah. Sedekah apa? Sedekah waktu, sedekah tenaga, sedekah ilmu, sedekah harta. Pengen balik lagi ke dunia, pengen menyedekahkan waktu saya untuk kemudian belajar agama. Pengen menyedekahkan waktu saya buat sholat. Pengen menyedekahkan harta saya untuk kemudian bantu orang fakir, miskin, yatim, duafa, yatim piatu, janda juga. Saya pengen kemudian menyedekahkan ilmu saya juga Ustaz, untuk kemudian berbagi dengan yang lain ketika saya dapatkan pengajian. Saya pengen sedekah waktu juga Ustaz, untuk kemudian terlibat dalam komunitas kajian sholihah, untuk bermanfaat bagi yang lain. Bayangin ibu, amal soleh yang diterima sama panitia. Ngajak ibu, ada ratusan orang, ibu dapat hidayah dari yang tadinya belum sholat, jadi sholatnya ibu akan dapatin pahala oleh panitianya juga. Padahal panitia nyiapin dari pagi sound systemnya, yang punya rumahnya dapat berkahnya, yang punya rumah dapat berkahnya, yang nyediain makanan dapat berkahnya, yang nyediain minuman dapat berkahnya. Bayangin kalau suatu saat kita ngaji lagi di sini, ada yang bawa makanan, ibu makanannya dari saya ya, konsumsinya dari saya, bu saya nyumbang ininya ya, saya nyumbang ininya lah, masya Allah kalau kayak gitu. Ada yang jauh kita fasilitasi, ibu-ibu yang jauh, ibu-ibu yang paling jauh yang belum makan, kita udah siapin makanan gratis, sumbangan dari ibu-ibu semua, jamaah kita semua. Bayangin kalau kayak gitu. Tambah lagi misalkan ibu-ibu yang belum dihijab, kita ada segini hijab gratis buat ibu-ibu, kita bagiin yuk. Yang belum punya Quran, kita ada Quran gratis, kita bagiin yuk. Kalau bisa ada motivasi kayak gitu, itu luar biasa kita nanti. Saya doain yang pengusaha mudah-mudahan kaya. Amin. Tapi ingat kayanya buat bermanfaat, jangan dikaya buat diri sendiri. Manfaatin aja. Ibu punya mobil, ada yang searah sama ibu, baru kenal di kajian, bismillah, mudah-mudahan jadi kebaikan saya. Ibu, ini hujan, ibu naik apa? Yuk ikut saya aja bu, saya antar nanti sampai sini ya bu, nggak apa-apa ya bu, soalnya saya ada perlu jual situ. Ini datang sendiri, pulang sendiri, nggak ada kenalan, saya banget. Manfaatin, mobil ibu ada yang manfaatnya. Misalkan, saya pengen pakai buat menjemput Ustaz nanti, bisa nggak? Bisa, misalkan. Bu, saya punya mobil, kalau ada suatu waktu Ustaz perlu dijemput, bilang saya aja. Atau misalkan Ustaznya belum punya mobil, saya kasih aja. Itu lebih mantap. Jadi saya nggak ngarep mobil dari ibu. Nah, double cabin boleh. Nah, kayak gitu bu, bayangin kalau bisa konsolidasi kayak gitu, enak nggak kayak gitu? Ibu curhat di sini sama panitia, bu, teh, mbak, saya tuh mbak pengen belajar sholat yang bener, mbak bisa bantu saya nggak? Boleh bu, nanti ada kajian prima khususnya buat yang pengen belajar sholat. Bu, kita tuh pengen belajar ngajinya bu, tahsinya ada, oh ada, nanti kita siapin yuk belajar ngaji bareng, disiapin. Dari mana nanti uangnya? Dari uang jamaah yang tadi sedekah dikumpulin sama panitianya. Yuk kita bikin program apa? Yang pengen belum ngaji kumpulin. Siapa yang belum belajar ngaji? Data sama panitianya. Yuk belajar ngaji di sini. Satu kelas isinya 5 orang, nggak usah kebanyakan. Biar fokus belajar. Yang pengen belajar sholat yang benar di sini. Yang pengen belajar mandiin jenazah, perlu itu. Programnya sholat, mandiin jenazah, baca Quran. Nah, penting. Nanti ada tutorial hijab, kita undang selebgram dari Muntilan. Hijabers, gimana cara pakai hijab biar cantik di depan suami. Undang ahli psikolog supaya bisa ibu curhat sama psikolog. Banyak banget kebaikannya. Lihat balasan dari Allah. Lihat amalan Allah. Lihat balasan dari Allah. Yang pertama surga yang Allah berikan buat kamu. Yang kedua lihat amalannya. Kita tanya sama Allah, ya Allah, yang disebut orang takwa di Quran surat Al-Imran ini seperti apa? Ini lanjutin ayatnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
Orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, bahagia maupun sulit. Ibu punya uang 5.000, ibu pulang naik motor, masih ada bensinnya. Ibu punya uang 5.000, parkiran 2.000, sedekahin ibu 2.000. Itu pengorbanan ibu yang luar biasa. Ibu punya harta banyak, misalkan ibu sedekahin kemudian itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diinfakkan di jalan Allah. Bismillah, mudah-mudahan bermanfaat. Bahkan niatkan, ya Allah, saya pengen sedekahin di jalanmu ya Allah, hilangkan mara bahaya dalam kehidupan saya. Kalau saya belum punya anak, tolong berikan saya keturunan ya Allah. Kalau saya udah punya anak, tolong berikan soleh, tolong solehkan anak saya ya Allah. Kalau ibu punya suami yang susah sholat ya Allah, tolong berikan hidayah buat suami saya ya Allah. Kalau ibu punya keluarga yang sekarang sedang menjauh ya Allah, tolong dekatkan keluarga oleh kami ya Allah. Kalau ibu punya tanah yang nggak jual-jual, ya Allah, tolong dengan ini mudah-mudahan tanah saya bisa menjual saya makin punya banyak harta, supaya saya bisa makin sedekah di jalanmu ya Allah. Ibu punya hajat apa? Kalaupun ibu nggak sebutkan, ibu bilang ya Allah, Bismillah, lillahi ta'ala, kau lebih tahu apa yang kemudian aku butuhkan. Bismillah ya Allah. Kalau ibu mau mendetailkan, silakan ya Allah. Tapi jangan minta yang aneh-aneh. Ya Allah, saya pengen glowing ya Allah. Biasa aja. Ya Allah, saya pengen makin isi koma, saya pengen dapat hidayah. Kalau dengerin azan, saya langsung sholat. Saya pengen ada nikmat hidayah buat tahajud ya Allah. Keren banget. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra. Ciri orang takwa yang pertama, yang hijrah hatinya, itu orang yang senang sedekah atau infak. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Mau dia banyak harta, dia sedekah. Mau dia sedikit hartanya, dia sedekah. Bayar parkir motor misalkan berapa? 1.000. Ibu lebihin, kasih 2.000 ke mamnya. Nggak akan jadi miskin ibu. Bahkan tukang parkirnya jadi semangat nantinya ngejaga. Bahkan bisa jadi helmnya nanti ditutupin sama tukang parkirnya. Meskipun nggak sekarang. Bayangin, kalau dilebihin, barangkali tukang parkirnya di rumah lagi, istrinya lagi sakit, anaknya lagi sakit, ibu kasih uang kumpulin, hartanya berkah, dipakai itu suami sama tukang parkirnya, berkah gak itu? Selalu. Banyak banget hal yang kecil, tapi jadinya besar banget. Makanya kalau niat ada yang ngamen, itu jangan niat ngasih supaya dia pergi. Niatin sedekah, Bismillah, ini buat kamu, jaga sholatnya ya, sedekah. Kasih. Jadi niatnya beda. Ciri yang kedua biar cepat. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri yang keduanya adalah wal kadhibina ghaidh. Orang yang menahan amarahnya. Padahal dia mampu marah. Nah ini susah banget. Kalau marah sama anak biasanya gitu. Misalkan nama anaknya siapa? Asuti. Masa Asuti sama namanya siapa? Anak saya misalkan Kansa. Tapi ingat, oh iya, saya nggak boleh marah. Jadi, Kansa, sini saya. Oh, baik banget ya, pecahin piring, soleha banget. Kan lebih enak dengernya ya. Apanya bilang makan saya apa nggak sengaja. Iya nggak apa-apa. Jadi yuk kita beresin bareng yuk. Nanti kalau nggak beresin bareng, nanti kan ada yang ngincer. Sambil nangis, ya beresin bareng. Udah nggak usah nangis saya. Aku dimarahin mama, nggak apa-apa, ya. Tapi nggak usah sampai nggak apa-apa. Walaupun dia mampu marah, tapi dia tahan amarah. Sama suami gitu, jangan terlalu banyak. Biasa aja. Bismillah. Suami ngelakuin sesuatu yang nyebelin banget dan sabar aja. Susah, saya yakin susah, karena saya juga sama gitu. Kesel sama istri, ada masalah sama istri, clash sama istri. Saya tahu ilmunya, istri saya tahu ilmunya. Kalau kita lagi marah, dari berdiri, jadi duduk, kalau duduk jadi berbaring. Kalau enggak, kalau lagi marah, wudhu. Sholat 2 rakaat. Saya pas lagi marah sama istri, Mam, wudhu mama. Udah mulai enggak benar. Oh wudhu. Kata istri saya, enggak, kamu yang wudhu. Kamu yang wudhu dari mana lagi? Ternyata tahu ilmu pun susah praktek. Bener. Jadi itu jangan selalu menganggap bahwa Ustaz itu selalu bisa menyelesaikan semua masalah. Sama aja. Bahkan kita lagi sama-sama belajar. Loh, saya itu nggak mau menafik ya, karena saya juga bilang, saya juga sama sedang memproses. Dan saya juga manusia. Ada kalanya saya marah ketika saya lupa, orang lain yang ngingetin. Nah itulah fungsinya kita, saling mengingatkan, saling menguatkan. Bener nggak? Coba kalau saya ngerasa bener terus kemudian ibu bilang, loh, Ustaz marah-marah. Ibu nggak tahu saya Ustaz. Bener. Saya tuh nggak suka ya sama ini. Kalau bilang harta itu apa yang dibawa?
Undang Ustaz harus bayar emang, nggak usah diundang. Cari Ustaz yang ikhlas di Muntilan, banyak saya yang mereka tuh berangkat gak dijemput. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Jelang bayangin gak mau kalah sama hantu. Gas ya. Meskipun sebenarnya beras nggak punya, sabar, woi Ustadz yang luar biasa. Handi Boni habis beras, bikin update status di WhatsApp, banyak yang kirim beras di Jawa. Ya kan? Jangan-jangan dari Magelang dikirim juga beras, dari Muntilan. Tapi kalau Ustadz daerah yang nggak terkenal, yang followersnya nggak sebanyak aku, bayangin, Ustadz itu update status, nah ini beras habis. Yang komen warganya juga, lah sama ini. Gak ada yang bisa bantu. Nah saya selalu bilang, kalau ibu punya banyak harta, cari Ustadz mana daerah yang suka bantu ibu yang ngajar ngaji. Lo itu muliakan lo, bener serius lo. Lo artinya apa? Mau Andi Boni ini ke Muntilan, belum tentu setiap hari, bener gak? Iya. Soalnya saya misalkan punya istri di sini bisa. Tapi kan gak ada. Gak ada. Dari Indonesia. Ada ustadz yang memang asli sini ngajar ke ibu tiap hari. Nah ini yang harus dimuliakan. Kalau Handi Boni mas sekali-kali datang, ya wajar dimulai juga kan. Udah lama gak ketemu. Ini nggak disuguhin kopi, ada ini, ada salad, masya Allah. Oh ya pas ustadz daerah di sini kok bala-bala. Kasih cuma bakwan, lemper. Jamaahnya sedikit, konsisten, pulang hujan-hujanan, gak bodas hujan. Kita cuma bilang, Ustaz, pi amanilah. Astagfirullahaladzim. Gak boleh. Giliran Ustaznya terkenal, wah rame. Giliran Ustaznya terkenal, wah ibu mulia, masya Allah Ustaz diajak foto. Lagi Ustaz daerah di sarung, pakai peci, udah stres mikirin ke anak, sekolah, biaya rumah tangga, biaya istrinya. Ngajar dia, pas pulang, pi amanilah. Gak dikasih apa? Gak boleh. Lu patungan muliain Ustaznya. Bener gak? Ya. Sepakat gak nih? Sepakat. Kalau belum punya rumah, kasih rumah bu. Serius, bener. Kenapa? Supaya daerah kita gak diazab sama Allah. Artinya Ustaz itu betah di sini dan bisa memberikan ilmunya. Bilangin sama Ustaz gak usah mikirin tentang listrik ya Ustaz. Biar kami yang cover Ustaz listriknya. Ustaz fokus aja ngajar. Ustaz, gak usah mikirin biaya sekolah Ustaz. Kami Jawa udah patungan supaya anak Ustaz bisa kami sekolahkan. Sekarang Ustaz fokus aja belajar. Nangis itu pasti Ustaz. Masya Allah, doa sama Allah. Ya Allah, ini warga kami memuliakan kami. Mudahkan istri mereka ya Allah. Bayangin. Jangan-jangan kita susah karena ada salah satu Ustaz yang bilang ya Allah. Handi Boni ngisi rame ya Allah. Makanannya bagus-bagus. Oh bayangin, kalau digituin sama Ustaz yang mukhlis, wah kacau gitu. Aku bilang yang dari ini ya Ustaz yang ada di sana. Saya insya Allah yang jamin saya. Ya udah nggak, bukan saya nggak butuh uang. Saya nggak khawatir tentang rezeki, karena sudah dijamin sama Allah. Ngapain saya pusing mikirin? Saya belum makan misalkan, belum makan ibu, saya belum makan. Tapi saya ngapain saya ngarep-ngarep nanti setelah ini akan saya dikasih makan? Mau kalau emang udah rezekinya nggak akan kemana, bener nggak? Iya. Gak usah minta sama kali itu, saya bilang saya belum makan, gak usah bilang kayak gitu. Santai aja gitu, enak banget. Ciri yang kedua, gak boleh marah-marah. Ciri yang pertama tadi apa? Sedekah saat Nah, banyakin lapang dan sedekah. sempit. Sedekah itu menghilangkan mara bahaya dan mendatangkan hidayah buat kita. Iya. Serius, berkah banget orang sedekah. Yang kedua, jangan banyak marah-marah. Ojo nesu-nesu. J. J. Leres. Ojo nesu-nesu. Sing sopo nesu-nesu. Siapa yang suka marah-marah pasti rugi. Apa coba? Sing sopo nesu-nesu mesti rugi. Kiki. Iya kan? Makanya ojo leren jadi Wong apik. cuma tahu itu aja. Sama tahu ini. Bu iya simpul senyum saya.
benak soyo tambah sayang. Saya senang banget sama lagu itu. Kenapa lagu? Karena itu lagu inspiratif banget. Ayo full senyum, bahagia aja lah hidup kita. Meskipun banyak hutang, udah gak usah bikin status. Masya Allah banyak hutang saya. Emang mau ada yang bantu? Ya udah, telan aja sendiri. Insya Allah saya banyak hutang, tapi insya Allah rezekinya ada. Lagi kali pulau menafsir Ibu ditinggalin sama ada anak muda di sini misalnya ditinggalin sama pacarnya, diupdate status. Selalu menangis. Makin galau, makin pengen bunuh diri. Apalagi sampai bikin video. Begitu sulia. Stres. Bener serius. Bisa ya kayak gitu. Aja terimain aja lah, gak usah diumbar. Iya gak? Ya. Sampai hidup kita. Full senyum sayang, bahagia, mau banyak utang senyum. Beras habis senyum. Gak punya uang senyum. Enak kan? Daripada udah cemberut, marah-marah, utang gak beres, masalah gak beres, mati ya. Mati dalam keadaan marah-marah dan cemberut dan banyak utang, rugi. Mending kita tetap senyum. Banyak beneran insya Bu, ibu itu Masya Allah ya Bu. Kenapa? Ibu kelihatan selalu bahagia banget. Kayak gak punya masalah. Masya Allah, iya jen, alhamdulillah. Kan gitu aja. Gak usah ketika diginiin lah. Sebenarnya saya pengen nangis. Gak usah. Nangis lah, alhamdulillah bahagia. Terus senyum sayang, gitu aja. Alhamdulillah bahagia ya, bahagia, alhamdulillah. Enak ya, kayak gitu ya, bener gak? Iya. Bawa senyum aja deh. Suami marah-marah lu senyum aja. Ojo nusul-nusul loh mas. Sing sopo nusul-nusul mesti rugi mas. Diam aja, dengerin aja. Udah marah-marah. Asal gak dibanting, gak dicekik gitu. Terakhir yang ketiga, bukan terakhir ya. Yang ketiganya apa Bu? Wal kadhibina ghaidha wa afina anin nas. Dan gampang banget memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang sering Papa bikin quotes ya. Yang aku sering bikin quotes. Lupakan kebaikan kita sama orang dan lupakan keburukan orang sama kita. Ingat kebaikan orang sama kita dan ingat keburukan kita sama orang. Paling susah itu memaafkan. Gengsi banget maafin. Gengsi banget memaafin. Minta maaf ya. Minta maaf dan memaafkan gengsi banget. Saya kalau lihat karakter setiap wanita kadang suka gengsi. Tapi wanita itu selalu bisa memaafkan berkali-kali sendiri. Beda sama suami. Suami itu kadang sulit memaafkan kesalahan ibu meskipun satu kali. Tapi kalau ibu sanggup memaafkan kesalahan suami meskipun kesalahannya itu berulang-ulang. Itulah hebatnya wanita. Kuat wanita. Dan saya doain ibu yang seperti itu semoga Allah berikan kelapangan hatinya. Amin. Amin. Surga buat ibu, sabar ngadepin suami. Gak usah dibawa ribet gitu. Itu dan di bawahnya ada tambahan di 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji atau yang menzolimi diri langsung istighfar, ingat sama Allah. Lalu kemudian apa? Segera mengingat Allah, dia ingat sama Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna Allah. Dia langsung ingat astagfirullah. Lalu berikutnya memohon ampun kepada Allah atas dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Apa kemudian? Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari
dalam mereka dan surga-surga yang mulai di bawah surga-surga. Mereka kekal di dalamnya dan jelas sebagai pahala bagi orang-orang yang berdoa. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Seandainya ada yang ingin bertanyakan, dipersilakan dihitung sampai 3, 1, 2, 3. Tidak ada, terima kasih. Ayo Ustaz, jazakallah khairan. Barakallah. Alhamdulillah.